Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada Al-Mustafa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarganya beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti kebaikan mereka, yakni orang yang hidup di dunia dengan hati yang menggantung di akhirat. Jadi saya mau matur ini, saya mewakili Bapak Ibu Kristianto sendiri dan Bapak Ibu Siswanto dan Ibu Suratni, mengucapkan matur nuwun sebanyak-banyaknya pada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah kersa meluangkan waktu untuk rawuh di Masjid Jami At-Taqwa untuk korban silaturahmi dan berbagi ilmu. Semoga durasi beberapa menit ini menjadi momen yang sangat baik untuk kita sejenak introspeksi, mengokohkan sendi-sendi keimanan dan ketakwaan, serta mempererat tali persaudaraan kita, sehingga akan mempermudah kita untuk merengkuh hidayah Allah. Marilah kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk investasi kebaikan, sehingga kita digolongkan menjadi orang yang beruntung dan tidak digolongkan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi dalam singkat kemauan akan dimohon matur dalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang, itu pertama mesti Rasul memikirkan orang lain dulu, kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain. Contoh misalkan seperti ini. Ada satu ketika Rasulullah SAW itu bersama Aisyah istrinya yang lagi berduaan. Kemudian Aisyah meminta doa dari Rasul, ya Rasul, bahwa saya didoakan. Rasul pun mendoakan Allahumma maghfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu ataupun yang akan datang, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Pak Bu, misalnya dengan kok didongaki kali Rasul seperti ini, senang apa mboten? Banget nggih. Subhanallah, apalagi yang mendoakan Rasulullah. Lah ini kira-kira Aisyah senang atau tidak? Yang pasti senang. Nggih. Ketika didoakan oleh Rasul seperti ini, langsung senden. Nggih, langsung senden ngene. Rasul ibu-ibu biasanya ngeten. Yang senang iki ya senden. Senden tembok ya. Kan saya habis mengapain gitu. Senden tembok. Lalu di Aisyah langsung senden dengan Rasul. Kemudian Rasul pun bertanya, hal yasurru gitu doa ya Aisyah. Apakah doaku tadi membuatmu bahagia wahai Aisyah? Ya tentu wahai Rasul, semua orang kalau dengan doakan seperti itu mesti senang, mesti bahagia. Kemudian Rasul pun menjawab, ya Aisyah wahai Aisyah, wallahi demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Wahai Aisyah, ketahuilah demi Allah, itu adalah doaku untuk umatku setiap kali aku sholat. Masya Allah. Rasulullah SAW, bahkan kita itu dipikirkan oleh Rasul, didongaki. Bahkan Rasul nggak kenal kita hidup jauh dari masa Rasul, tapi Rasul masih mendoakan kita. Masya Allah. Pak Bu, pernah jenengan sholat setiap hari mendoakan dengan doa seperti ini untuk keluarga? Sering? Tidak pernah. Oh ya jujur rumah kan. Insya Allah kita bisa kurang. Ampun. Akhirnya insya Allah wis. Nanti Rasul mendoakan bukan hanya untuk keluarganya, tapi seluruh umatnya. Bahkan Masya Allah, ini dari sini ya, kita berpikir Masya Allah selalu memikirkan umatnya, selalu dipikirkan umatnya. Bahkan satu nanti ketika di akhirat itu Rasulullah itu sampai bolak-balik. Dia ketemu dengan Allah, balik lagi mencari umatnya, kemudian bolak-balik. Tujuannya apa? Agar bisa memberi syafaat untuk umatnya.
Maka pertama itu kudu mikir ke wong liya sih, supaya dadi wong manfaat, supaya jadi wong orang bermanfaat, mikir ke orang lain dulu. Jangan memikirkan diri sendiri. Kita ini sekarang di zaman kita ini banyak orang yang memikirkan diri sendiri. Penting wetenge warak, penting keluarganya sejahtera, wong liya ora urusan. Leres apa mboten nggih? Leres. Nggih, sekarang seperti itu. Nah, kita berusaha menjadi seperti akhlaknya Rasul, selalu memikirkan orang lain. Nggih, kalau misalkan berikan perumpamaan Pak Bu, misalnya, Pak Bu niki enek duit 10 juta. Kurang napa mboten? Yen mboten tak kek wong liya. Kurang napa mboten? Purun. Kurang. Yen jenengan kurang berarti jenengan mikir di awake dhewe. Lho, terus napa mboten? Lah nggih, jenengan mikir ki wong liya kudu cek wong liya wae, Pak. Bagi-bagi. Ya biasanya kok tak bagi-bagi, tapi kan biasanya mikir ke awake dhewe sih, sing penting aku 20%. Ya aku tak bagi. Tapi kan berarti jek mikir ke awake dhewe. Lah sudah umatku. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka kita berusaha terus menjadi orang yang manfaat dengan pertama memikirkan wong liya sih. Jangan memikirkan diri sendiri. Kemudian lanjut akhlak yang karena akhlaknya Rasul ini luar biasa banyak. Kita sedikit-sedikit saja berikan contohnya. Yang kedua, akhlak Rasul adalah Rasul orang yang sangat-sangat amanah dan bertanggung jawab. Sangat amanah dan bertanggung jawab. Contoh misalkan bertanggung jawab pernah di satu ketika di perang Khandaq, perang Ahzab, niku perangnya muslimin, orang-orang Islam membuat parit. Parit jero ombo duwo. Niki dalamnya aja mungkin sekitar berapa beberapa meter, 2 atau 3 meter atau 3 meter. Perang Khandaq, lebarnya itu sekitar 3 meter. Nah, panjangnya itu berkilo-kilometer. Di masa itu, waktu itu, masanya paceklik dan sangat panas. Panas cuacanya, makanan tidak ada. Sampai orang-orang, para sahabat niku sampai kelaparan. Padahal tetap harus menggali parit. Tetap harus menggali parit. Walaupun kondisi apapun, walaupun lapar, tetap selama masih ada tenaga digali terus. Sampai wetan itu gak ada isinya belas. Sampai gak ada isinya. Maka para sahabat pun karena benar-benar gak ada isinya perutnya itu, diganjal perutnya itu agar bisa mengganjal perutnya, dicari batu, diganjal perutnya, ditali pakai tali. Pak Bu jangan pernah nali atau ganjal weteng ini ngangge watu tadi itu. Ganjal pakai makanan. Dan itu kan jenengan Bu. Watu. Jenengan pernah. Saya sudah praktekin. Jadi ini aku pengen bertemu dengan sahabat, bertemu dengan Rasul di surga ini. Ini masya Allah, ganjal weteng nganggo watu. Kemudian orang-orang para sahabat itu melakukan itu semua. Tapi ketika para sahabat melihat Rasul, ternyata Rasul itu di perutnya juga ada ganjalannya watu, tapi bukan satu. Tadi berapa? 2 batu. Loro watu nih. Pemimpin itu loro. Diganjal wetenge nganggo 2 batu aku. Artinya apa? Pemimpin niku yang susah isi dhewe, yang seneng kari dhewe. Pemimpin jenengan ngene niku. Nggih. Pernah pemimpin jenengan ganjal weteng ngoten niku? Pernah. Oke. Lah misalnya saat niki jenengan ganjal weteng ngangge watu saged ketemu mboten sakniki? Nangge aspal. Betul sakit? Lah nopo? Aspal. Aspal pasir, semen. Ya Allah, kita itu nama zaman di mana weteng gede-gede. Dan masa sahabat itu weteng akeh wetenge. Sampai bisa digandel dengan watu. Nah, itu bentuk tanggung jawab. Rasulullah sangat tanggung jawab. Pemimpin itu yang susah kudune sik dhewe. Pemimpin jenengan ngoten niku nggih, yang susah sik dhewe. Bener? Nah apa? Ini yang senang lagi dari Rasulullah orang yang sangat amanah. Pernah satu ketika habis sholat asar, setelah sholat asar, habis selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah langsung selesai salam, Rasul langsung berdiri, langsung
pulang, bahkan melangkahi pundak-pundak para sahabat. Orang-orang pun kaget dulu kok Rasul tiba-tiba bisa langsung pulang. Biasanya dikirim dulu. Kemudian setelah itu ketika para sahabat bertemu dengan Rasulnya, Rasul, kenapa engkau tadi langsung pulang setelah sholat asar selesai? Kemudian Rasul pun mengatakan, saya tadi setelah selesai salam langsung teringat ada orang yang titip emas kepada saya agar diberikan kepada orang lain, yang disedekahkan ke orang lain. Karena kan Rasul pemimpin, tahu mana orang yang paling butuh, maka dititipkan ke Rasul agar menjadi maslahat itu sedekahnya. Tapi ketika ingat itu langsung pulang. Lah Rasul mengatakan, saya khawatir emas itu nginep di rumah saya dan saya tidak suka titipan sedekah seperti itu nginep di rumah saya nggak senang. Yang saat ini itu kata itu kenapa muter gitu? Rasul tidak senang ada titipan kok sampai nginep di rumahnya. Ingat asar ingat langsung diberikan ke orang lain. Itu saking amanahnya Rasulullah, dan itu pun diikuti oleh para sahabat dan generasi-generasi berikutnya. Contoh misalkan seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz amanahnya luar biasa. Satu ketika mereka ini para staf Amirul Mukminin dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bersama staf-stafnya niku rapat, dan kebetulan rapatnya di malam hari. Nah, setelah selesai rapat, biasa kan Pak Bu, biasanya baru rapat kan ngobrol-ngobrol. Setelah selesai rapat, Umar bin Abdul Aziz melihat kok staf-stafnya mulai ngobrolkan hal-hal pribadi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berdiri, langsung dipateni sentir. Nah, lu kan sentir nih, apa sentir? Ini ya ada minyaknya itu. Sentirnya dipateni, kabeh dipateni kabeh. Orang-orang protes. Wahai Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau mematikan semua sentirnya? Kita masih ngobrol ini. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ini sentir ini minyaknya dibeli dari uang rakyat, bukan untuk ngobrolkan hal-hal pribadi. Masya Allah, anaknya luar biasa nih. Tahun ini ingat nih loh. Dan Indonesia, Pak Presiden itu kan nggak ketemu itu biasanya. dan Misalkan Indonesia kok amanahnya seperti ini. Kira-kira Indonesia itu makmur apa betul? oh iya, Turah makmur kan teman-teman. Turah makmur. Maka tidak heran di kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sedekah ke orang lain. Rakyatnya, saya nggak butuh sedekahmu, enggak. Saya aja mau sedekah kok, saya menerima sedekahmu enggak. Ditolak sampai nolak. Tapi ini nggak penting. Ya nenek bansos itu isi dhewe napa ben wong liya wae katanya. Isi dhewe. Ora kedatang malah protes. Ya, ini kita lagi. Masyaallah. Niku orang yang amanah, Rasulullah orang yang amanah, dan kita berusaha untuk mencontoh sifat atau akhlak Rasulullah SAW ini. Kemudian akhlak Rasul yang berikutnya, Rasulullah adalah orang yang sangat rendah hati dan tawadhu. Kita tahu Rasulullah itu pernah satu ketika Rasulullah itu diberi susu. Ada seseorang datang ke rumahnya, kemudian memberi susu. Kebetulan Rasulullah tidak di rumah. Ketika pulang, Rasul melihat ada susu di rumahnya. Tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini susu apa? Ini sedekah atau hadiah? Kalau sedekah saya nggak mau minum, karena nggak boleh Rasul dan Ahlul Bait itu minum susu sedekah. Sedekah nggak boleh. Kalau hadiah saya mau. Kemudian kata Aisyah, ini hadiah ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu dipanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah panggil, kemudian suruh bawa susu itu ke Masjid Nabawi. Mau diberikan kepada Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Jadi nggak punya tempat tinggal, tinggalnya di Masjid Nabawi. Kemudian Abu Hurairah berkata, wahai Rasul, ini susu sedikit, orangnya banyak, nggak mungkin cukup ini kalau dibagi. Kata Rasul, cukup, cukup. Kemudian Rasul pun membaginya dengan tangannya sendiri. Di gelas satu gelas diberikan ke satu orang. Setelah itu satu lagi. Kemudian kayaknya sudah habis, tetap enak-enak.
diciduk ada lagi, diciduk seakan-akan nggak pernah habis nih. Berkat tangannya Rasul. Setelah itu tinggal 2 orang, Rasul bersama nih Abu Hurairah, tinggal 2 orang ini. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, ya Rasul jenengan dulu, saya tak terakhir. Kata Rasul, enggak, kamu yang Rasul yang terakhir. Menunjukkan pemimpin itu yang senang kari dewi. Kados ini pemimpin jenengan yang ketemu. Nggih. Nggih. Kudune nomor sampeyan niku kari dewi, pemimpin itu kudune kapan niku. Lagi atau paling tidak kita mendidik diri kita dan anak-anak kita generasi berikutnya menjadi pemimpin seperti ini yang senang kari dewi, yang susah isih dewi. Nah, itu pemimpin yang luar biasa. Kemudian kita dari sini kita tahu napa Rasulullah itu pemimpin, presiden, tapi masih melayani umatnya. Bahkan diciduknya gunanya dewi. Umar bin Khattab itu pernah gendong gendong dengan pundaknya sendiri, digendong dengan tempat yang cukup jauh untuk ibu dan keluarganya yang sedang kelaparan. Ibu presiden gendong gandum. Presiden ini jenengan gendong beras kan tadi. Ya, ngetar-ngetar kita sama-sama itu. Lusuhan bakalan. Oh, kampanye pas kampanye tak nggih. Iya, pasar pemilihan. Iya, insyaallah. Nah, di sini kita belajar menjadi orang yang nopo tawadhu. Rasulullah itu pemimpin tapi masih memberi dengan nanya sendiri, melayani umatnya. Pernah juga Rasul bentuk ketawaduan Rasul itu. Pernah bajunya sobek, suwek rambine, kemudian didondomi diri. Presiden itu, pemimpin negara, lambi suwek, dondomi diri. Pak Prabowo ingat itu. Yang misalnya rambut Pak Prabowo suwek dia pakai itu. Jadi ini misalnya bapak-bapak pemimpin rumah tangga, lambine suwek dia pakai Pak. Dondomi dhewe apa kek bojone? Kek bojone kek penjahit apa dondomi dhewe? Oh, Pak penjahit. Berbagi rezeki, alasannya berbagi rezeki. Rasul niku duwe bojo apa mboten? Gadah, akeh apa mboten? Lah kok kami tidak menyuruh istrinya untuk dondomi? Bentuk ketawaduan, walaupun pemimpin tetap dondomi diri. Ya, tawaduknya Rasul itu. Pernah juga Rasul itu sandalnya sobek pedot itu, dondomi diri. Ini disulam diri. Pak jenengan beli sandal-sandalin potol nggih pedot, jenengan apa nih? Tok. Pernah jenengan duwe sandal napa niku sing swalo-swalo niku kemudian pedot di kayak temiti ngoten niku. Oh pernah dhisik. Berarti jenengan dhisik tawadhu. Saiki mbok. Lagi. Ini mendek langsung tutup. Dan itu kita belajar dari Rasul untuk menjadi orang yang tawadhu. Dan orang tawadhu artinya tidak sombong. Orang kalau bisa tawadhu, rendah hati, insya Allah tidak akan muncul kesombongan. Dan agar kita tidak sombong, bagaimana caranya? Kita kan pengen tawadhu, nggak sombong. Bagaimana caranya? Kita berusaha, sesuatu yang kita mampu, jangan merasa kita yang mampu. Sesungguhnya semua kemampuan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kok merasa mampu. Orang kalau merasa mampu sombong. Aku iso iki, iso kuwi. Oh, aku iki napa iso gawe bisnis, ketok rezeki, iso itu napa sesasi, 1 miliar, 2 miliar. Merasa mampu mesti muncul sombong. Maka kita belajar dari beberapa ulama dan misalnya seperti Nabi Musa juga nih. Satu ketika Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Ketika sakit gigi kemudian Nabi Musa itu bersujud kepada Allah kemudian bermunajat, ya Allah tolong sembuhkan sakit gigi saya. Kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk mencari rerumputan jenis tertentu kemudian disuruh untuk mengunyahnya. Setelah itu selesai kemudian Nabi Musa muter-muter nyari rumput itu ketemu kemudian sedikit dibersihkan dikunyah-kunyah.
Nah, setelah dikunyah-kunyah betul sembuh. Nggih. Nggak kambuh-kambuh lagi sampai beberapa bulan kemudian mulai kambuh lagi. Setelah kambuh lagi, Nabi Musa masih ingat, oh ketika sakit gigi obatnya rumput itu. Nggih. Langsung nyari rumput itu. Ketemu rumputnya, sedikit dibersihkan, dikunyah-kunyah. Nggak sembuh. Nggih. Ramari protes dengan Allah, ya Allah, kemarin saya ngunyah rumput ini sembuh, dan kok sekarang ngunyah rumput ini lagi kok nggak sembuh ya Allah? Allah pun menjawab, dulu yang pertama ketika kamu sakit, yang pertama kali kamu datang itu aku, Allah, bukan rumput itu. Nah sekarang untuk yang kedua kalinya ini, ya, ketika kamu sakit, yang pertama kali kamu datang itu rumput itu, bukan aku. Padahal hakikatnya yang menyembuhkan sinten? Bukan sakit gigimu itu, merasa mampu. Nggih. In awake lorong ngoten niku. Sing pertama kali jenengan napa tekan itu Allah napa dokter, Pak? Dokter. Kok semangatmu dokter? Iya, pasti sana apalagi BPJS gratis. Sing menyembuhkan itu sinten? Ya Allah sih. Ya mestinya antusias Pak. Lagi. Kalau kita itu nopo terlalu kadang-kadang merasa mampu mengandalkan orang lain, mengandalkan dokter atau obat, itu kadang-kadang tawakannya jadi kurang. Akhirnya nopo kalau misalkan sakit datang ke dokter, kemudian dikasih obat sembuh, ternyata dokter ini obatnya manjur tenang. Kok ini aku yang nguri dokter ini mesti mari. Seakan-akan itu dokter yang menyembuhkan, padahal yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah. Harusnya yang pertama kali kita datangi hanyalah Allah. Duwe masalah nopo-nopo itu Allah. Duwe hajat nopo-nopo sih didatangi Allah. Ini contoh misalkan yang lain. Syekh Ramadan Al-Buti itu pernah ditanya sama muridnya ketika taklimnya tadi. Kemudian ada muridnya yang bertanya, wahai Syekh Ramadan Al-Buti, jenengan itu kok bisa ketika ceramah setiap kali jenengan ceramah ucapan jenengan itu bisa menyentuh hati jamaah? Kok bisa? Bagaimana caranya? Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti itu mengatakan, lisan ini yang menggerakkan bukan saya, yang menggerakkan itu Allah SWT. Maka setiap kali saya mau ceramah, saya selalu sholat dulu 2 rakaat, meminta kepada Allah agar lisan ini dapat dimudahkan untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan bisa menyentuh hati jamaah. Masya Allah. Kalau butuh sesuatu yang didatangi Allah dulu. Syekh Imam Bukhari juga pernah. Namun ketika beliau itu menulis kitab Sahih Bukhari, Sahih Bukhari kan tebel. Nah ini setiap kali mau nulis satu hadis saja, selalu sholat dulu 2 rakaat. Sudah yakin sebenarnya, tapi sebelum nulis sholat dulu 2 rakaat. Kemudian mau nulis lagi, sholat dulu, nulis lagi, seperti itu. Pertanyaannya, berapa hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari? Banyak, ya ngerti banyak. 12. Berapa kurang lebih? Berapa? Ratusan ribu. 9.000 hadis sekian, 9.000 lebih. Bayangkan 9.000 hanya untuk menulis satu kitab saja. Niku beliau sholatnya sampai 9.000 kali, bahkan lebih. Satu kitab ini satu kitab, masya Allah. Maka kita tidak heran bahwasanya kitab Sahih Bukhari itu disebut oleh para ulama kitab paling sahih kedua setelah Al-Quran. Kitab paling sahih setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Maka kita belajar pengetahuan untuk jangan merasa mampu. Kemampuan kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan memiliki jabatan, memiliki harta yang banyak, itu merasa mulai sombong. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari salah satunya Imam Sya'rawi, Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi itu imam besarnya orang Mesir. Dulu kan kemudian saya itu pernah belajar di Mesir 4 tahun. Tapi ketika saya awal-awal di Mesir, niku di mana-mana mesti ada foto orang ini. Tukang sayur, itu ada pelangkat ini. Tukang sayur cinta niku. Ada foto ini. Syekh ini.
di tukang kelontong ada nopo saya ini, di mana-mana, kios mana-mana masih ada fotonya ini. Saya heran, jadi sopo. Setelah beberapa waktu saya baru tahu ternyata ini imam besarnya orang Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi satu ketika beliau itu lagi kumpul-kumpul bersama jamaah di masjid. Setelah kumpul-kumpul, kemudian para jamaah kehilangan dan ini mau Syekh Sya'rawi mana di mau kok gak enak? Digolek-golek. Ternyata Syekh Sya'rawi itu sedang ke WC, ke toilet, kemudian melepaskan baju yang bagian luar, kemudian ngosek WC. Ngosek WC kamar mandi di masjid. Orang-orang mencari-cari, ini mau golek-golek ini, ternyata ada orang yang tahu, oh ternyata Syekh Sya'rawi di WC di toilet. Kemudian orang-orang pun langsung mendatanginya, langsung ke WC ke toilet. Kemudian orang-orang mengatakan, wahai Syekh, jenengan jangan ngosek WC, biar kami saja yang ngosek WC. Mosok jenengan imam besar orang Mesir ini ngosek WC. Kemudian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu menjawab, saya tidak sedang ngosek WC, saya sedang ngosek hati saya mulai sombong. Itu dianggap sebagai imam besar, ilmunya tinggi, diberi kedudukan yang tinggi juga, hartanya juga mulai banyak. Kadang-kadang mulai muncul kesombongan. Kemudian maka dia ngosek WC, karena WC ini ngosek WC kan menunjukkan kerendahan. Ngosek WC menunjukkan kerendahan. Biar dia itu kembali rendah, merendahkan hatinya, ikut kembali tawadhu. Maka Pak Bu misalnya jenengan kok akhirnya kok mulai sombong, perkara misalnya kedudukan duit harganya, jenengan mulai sombong, jenengan ngosek WC. Hah? Biasanya ini betul apa? Yang biasanya amai TV ojo, masih ojo itu boleh, tapi yang pengen nopo hati itu rasa sombong sing liyane. Ngosek WC, masjid, ngosek WC tanggane. Nopo? Gen ketok maksudnya. Kita iki gelem ngosek WC. Biar pandangan orang itu mulai beda kepada dirinya, karena orang itu memandangnya tinggi. Imam Sya'rawi tinggi, imam besar, tinggi hebat. Maka dia ngosek WC, biar pandangan orang itu beda kepadanya. Gen medun pandangannya kan kata dia. Siap nih, siap orang dari imamnya. Iya, Masya Allah. Maka termasuk seperti ngaji-ngaji seperti ini, kita harus menjadi orang yang tawadhu. Tawadhu itu dia harus mengosongkan gelas. Jadi kan yang pengen golek ilmu, kudu dikosongke gelas iki iso nampung. Tapi jenengan wis gelas wis kebak niku, arep diisi apa ya ora iso. Utah terus. Gak iso. Nggih, maka kosongkan gelas kita. Kadang-kadang momen iku merasa niku duwe ilmu, bar rampung ngaji kok kayak aku ora cocok karo sapar kok ya ra cetha omongane. Gurmolan ngidul ngalor ngidul. Berboleh aku sok. Orang-orang seperti ini kalau misalkan merasa dirinya tinggi, maka pasti tidak akan bisa masuk ilmu ke dalam dirinya. Maka kosongkan gelas kita. Dikosongkan kepada siapa saja. Selagi itu ilmu yang baik, kita angkat. Rasulullah SAW adalah Rasulullah itu orang yang sangat dermawan. Kita tahu Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan. Dan kedermawan Rasul begitu banyak. Pernah satu ketika Rasul itu didatangi seseorang, kemudian ngemis ke Rasul, minta. Rasul pun memberi, dikai. Baru mau teko neh, yo wong iki, njaluk neh. Nggih, dikai nomor dikai. Lu mau neh, teko neh, njaluk neh dikai. Ngantek duwite Rasul iku entek. Bu misalnya jenengan misalnya nggih, enek wong teko, wong siji yo. Teko nih jenengan njaluk ngemis, jenengan kei, baru lu mau teko meneh. Jenengan apa gigi wong ini? Ada kita mana? Hah? Ada. Jawabannya Lah Rasul niku napa ngoten niku? Oh meneh. Rasul tetap memberi. Rasul memberi. Sampai uangnya Rasul habis, dan ketika habis Rasul pun mengatakan, kalau saya itu masih punya simpanan, tentu saya mesti akan memberimu lagi, memberi kamu sesuatu lagi. Tapi saya sudah tidak punya sama sekali. Masya Allah itu Rasul.
Berarti saya kok enek wong komis, tekan jenengan. Jenengan kan pengen ngikuti akhlaknya Rasul kan nggih. Jaluk jangan kei. Teko oleh kei nek ngantek duwite jenengan kita. Nggih, siap kamu bener. Berat Pak, berat. Kok berat ini? Kita kan nggak seperti Rasul. Kita nggak seperti Rasul betul, tapi kata Allah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah SAW itu memiliki suri tauladan yang baik. Kita disuruh untuk mencontoh akhlaknya Rasul. Siap? Kita memiliki sifat ifah. Ifah itu apa? Ifah itu menjaga diri dari tidak minta-minta. Wong yang dermawan mesti menjaga diri dari minta-minta. Wong dewe dermawan kok ngemis-ngemis, gak mungkin. Dan orang kalau misalkan dermawan mesti jadi orang baik. Apa dermawan memiliki sifat ifah jadi orang baik. Contoh seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika beliau masih menjadi thalibul ilmi, masih jadi pelajar, beliau itu termasuk orang sing miskin. Bahkan bajunya itu sampai usang tapi nggak pernah diganti. Sampai teman-temannya itu sampai merasa kasihan. Teman-temannya kemudian patungan, yuk kumpul ke lah, piro 10.000, gue bantu kayak Ahmad kayak. Kemudian betul dikumpulkan, kemudian diberikan kepada Imam Ahmad. Ketika diberikan, Imam Ahmad menolak. Saya nggak mau. Kalau mereka sebenarnya pengennya membantu, tapi Imam Ahmad nggak mau. Saya nggak mau. Tapi kalau misalkan ini uang, ini diangkatkan orang, saya nggak apa-apa. Saya kalau menerima bantuan ini saya nggak mau. Tapi kalau ini dianggap utang saya nggak apa-apa lah. Dianggap utang saja. Nanti kalau saya sudah punya uang, saya akan kembalikan uang itu. Memiliki sifat ifah, memiliki sifat menjaga diri dari tidak ngemis-ngemis. Orang kalau memiliki sifat ifah, jadi orang baik mesti. Nah benar, jangankan nyolong, jangankan ngambil milik orang lain. Ngemis saja tidak mau, ngemis saja tidak mau, apalagi ngambil orang lain, ngambil barang milik orang lain. Dan orang menjadi dermawan, memiliki sifat ifah itu mesti menjadi orang yang tidak rakus. Jadi tidak rakus. Misalnya kata nih, misalnya kok emek pegawai kelurahan, teko yang jenengan, terus kayak daftar pagu, niki enek daftar orang-orang yang berhak menerima bansos jenengan data diri ya. Jenengan kata niku sing jenengan daftar sinten mawon. Kok awake dhewe. Misalnya jenengan tidak berhak menerima, jenengan tetap terus sama boten. Hah? Boten? Jika masih ini, Masya Allah. Maka kita belajar. Rasulullah adalah orang yang berikutnya ya. Rasulullah orang yang sangat santun bahkan kepada orang yang memusuhinya. Contoh seperti ini. Satu ketika Rasulullah itu melihat ada seseorang, orang Yahudi. Orang Yahudi kondisinya buta, kondisinya buta, kemudian dia tinggal sendirian, kondisinya fakir miskin. Maka Rasulullah kasihan. Rasulullah datang setiap hari, kemudian memberinya makan, bahkan menyuapi dengan tangan Rasul sendiri. Orang buta, orang Yahudi yang buta ini disuapi oleh Rasul dengan tangannya Rasul. Aku pernah dengan nyuapi wong buta. Pernah tahu bukan? Belum pernah menyuapi orang yang buta. Belum. Sesok dipraktekkan. Itu akhlaknya Rasul. Bahkan kepada orang yang bukan Islam, orang Yahudi, bahkan orang yang musuhnya. Satu ketika Rasul ini, setiap hari Rasul datang menyuapi orang Yahudi ini makanan. Tapi setiap kali makan itu masuk ke mulut orang Yahudi yang buta ini, yang keluar dari lisan orang Yahudi yang buta ini malah justru cacian kepada Rasul. Dia kan nggak paham, dia nggak tahu kalau di depannya itu Rasulullah SAW, karena dia buta, nggak tahu. Dia hanya mendengar dari orang-orang itu Muhammad itu orangnya jelek dan sebagainya. Ketika makanan itu masuk ke mulutnya sambil ngunyah-ngunyah, dia ngomong kepada Rasul yang di depannya itu, kamu jangan sampai kamu mengikuti kalau Muhammad itu. Muhammad kayak penyihir, Muhammad kayak dukun, Muhammad kayak wong Indian. Kira-kira misalnya jenengan kok memaku wong utama dan itu. Kemudian orang ini melakukan ucapannya seperti ini dengan apa Pak Bu? Tinggal kok. Racun diracun. Tapi jenengan dupak.
Insya Allah Rasul tetap menyuapinya. Walaupun dicaci maki setiap hari tetap disuapi. Masya Allah, itu akhlaknya Rasul. Luar biasa. Kita mampu nggak kita melakukan seperti itu Pak? Belum gitu. Insya Allah kita lagi berusaha kita seperti itu. Satu ketika Rasul ditakdirkan wafat meninggal dunia. Yang menggantikan Rasul Abu Bakar. Abu Bakar datang membawakan makanan untuk orang Yahudi yang buta ini. Kemudian Abu Bakar menyuapinya dengan makanan. Tapi orang Yahudi yang buta ini krosok rotok beda. Iki kok tangan rotok beda. Tangan kok beda. Wis sapa kowe? Ora kaya wong sing biasa nih, sapa kowe? Kemudian ya Abu Bakar menjawab, "Saya Abu Bakar As-Siddiq, saya Abu Bakar." Nah, terus yang sebelum itu siapa? Yang setiap hari menyuapi saya makan itu siapa? Itu adalah Muhammad Rasulullah SAW yang setiap hari membawakan makanan untukmu, menyuapi makanan, tapi kamu selalu mencacinya di depan dirinya. Dan sekarang beliau sudah meninggal dunia. Masya Allah, Bapak Ibu langsung nangis kejar nih. Ya Allah, setelah itu nopo masuk Islam. Wong apik diapiki, wong elek diapiki, ya jadi elek. Wong apik diapiki, wong elek dadi apik. Ini wong elek, tapi kok diapiki oleh Rasul dadi apik. Kadang-kadang ini yang terlupakan dari kita. Kita ini mungkin ngapi wong apik itu gampang. Jenengan ditonggo apik, kemudian apik kali jenengan sering sedekah kali jenengan biasanya balas sedekah kan oke. Gampang ngapi wong apik itu. Tapi jenengan duit tonggo nelek ben dino ganggu jenengan, ben dino fitnah jenengan apa ini? Kira-kira jenengan sakit apa mboten? Sedekah ngapi ingatan niku sedekah sakit. Berat gitu. Berat kelas nih. Satu lagi gitu. Satu lagi. Rasulullah adalah orang yang selalu menahan amarahnya. Contohnya satu ketika Rasul lagi kumpul-kumpul bersama sahabat seperti di masjid. Tiba-tiba ada orang Arab Badui masuk ke masjid langsung nguyuh di masjid. Wah, misalnya jenengan kita nih lagi kumpul-kumpul, enak wong tetep langsung mlebu nguyuh ning kene. Dengan apa ini? Boleh. Benar. Kan enten gini seperti itu kan. Sering kita mendengar riwayatnya. Nguyuh ning masjid gitu. Oh, para sahabat langsung unek-unek gitu. Mau seret gitu. Langsung pengen di wampleng malah pokoknya. Tapi Rasul mencegahnya, gosip. Jangan, dia dulu. Kenapa? Karena ini wong lagi nguyuh, ukur-ukur jenengan seret nih. Nguyuh lagi ukur-ukur jenengan seret, kira-kira najisnya ini diganti kan berarti. Lagi, malah angel ke sini. Maka Rasul mencegahnya pertama tadi biar selesaikan dulu, biar nanti kalau membersihkannya pun gampang. Kemudian setelah orang Arab Badui yang kencing ini selesai, kemudian menghampiri Rasul dan sahabat. Kemudian langsung mengucapkan doa. Doanya apa? Allahumma gfirli wa Muhammadan wa la tarham minna ahadan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad dan jangan merahmati orang selain saya, kami. Yang lain jangan dirahmati. Dungannya langsung menening. Artinya apa? Yang negur. Kalau menegur atau menasihati seseorang, hati-hati, jangan sampai teguran kita atau nasihat kita itu menyakiti orang yang kita tegur itu. Karena bisa jadi ketika kita negur, dia kok tersakiti, bisa jadi yang keluar dari lisannya doa keburukan untuk kita. Ini para sahabat ini yang namanya jengkel gitu. Langsung keluar kata-kata yang jelek, tapi dia mau tersakiti, langsung keluar doa. Doanya yang didoakan hanya dia dan Muhammad Rasul, yang lain jangan dirahmati. Seperti itu. Maka belajar kita untuk menahan amarah. Kisah terakhir ini Rasul itu pernah didatangi oleh seorang pemuda. Kemudian pemuda ini langsung ngomong, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Pak Bu, misalnya jenengan kok enek cah notak kalau jenengan, terus langsung nopo izin. Pak Bu, izinkan saya berzina. Jenengan apa iki wong? Apa nih Pak? Tapi Rasul tidak marah. Rasul langsung mendudukkan. Duduk dulu. Misalkan ibu kamu dizinai sama orang lain, kamu terima nggak? Rela nggak? Ridho nggak? Dia nggak terima Rasul. Saya nggak rela, nggak ridho. Kamu punya saudari perempuan, punya Rasul.
Kalau misalkan saudari perempuan berzina sama orang lain, terima nggak? Ya nggak terima saya, sama. Kamu jangan menzinai orang lain, karena keluarganya pun pasti tidak terima. Kok kira agama dari Rasul itu nasihati orang lain. Pertama tidak marah dulu. Ya, jadi jangan mudah marah. Karena kalau marah itu malah justru keburukan yang muncul. Ya, maka tahan dulu amarahnya, kemudian berpikir dengan pikiran yang baik, insya Allah jadi kebaikan. Ya. Sama nih, ya. Maka mau tanya. Kan pemimpin itu baik semuanya. Pada pagi itu, ya Umar, ya Abu Bakar. Itu kalau diceramahkan di Istana Merdeka, cocok sekali Pak. Jadi mereka itu ya tersidik. Atau mungkin bodoh amat mungkin ya. Tapi semoga bapak-bapak yang duduk di sana itu agak tercerahkan. Karena kan memang jauh sekali yang memimpin dulu dengan sekarang. Jadi semoga kalau ini diceramahkan sampai ini semoga hati-hati dulu bisa semakin baik ya. Mungkin ada itu dari saya Memperbaiki diri. Kalau mau mereka memperbaiki diri, insya Allah jadi baik. Kadang-kadang kan ulama diundang iya, tapi hanya mendengarkan saja, tidak sampai ke hati. Ya, akhirnya ya yang penting kan ya duitnya maupun yang kantong masalah. Kadang seperti itu. Iya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga saya bisa masuk istana. Semoga kita berdoa untuk kemakmuran ya, Indonesia juga agar masyarakatnya semuanya sejahtera. Amin, amin. Baik Gus, kita tutup aja. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bertawakal karena tauhid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tadabana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la maitan illa rahimta wa la daynan illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dari lisan kami, penglihatan kami, pendengaran kami, tangan dan kaki kami yang mungkin sering berbuat dosa ya Allah, yang tampak ataupun yang tersembunyi, yang telah lalu ataupun yang akan datang ya Allah, sengaja ataupun tidak sengaja. Allah adalah dosa-dosa kami yang mungkin kami belum mampu menjadi orang yang baik untuk tetangga kami, belum mampu menjadi orang yang baik untuk keluarga kami, belum mampu menjadi orang yang baik untuk anak-anak kami, belum mampu menjadi anak yang baik untuk kedua orang tua kami ya Allah, dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berilah sisa usia kami, jadikan sisa usia kami dapat bermanfaat untuk orang lain. Berkahilah pekerjaan kami, berkahilah harta kami, berkahilah ilmu kami. Jadikan semua itu wasilah bagi kami menuju surga kami ya Allah. Allah, berkahilah keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang tambah dekat kepadamu, dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami, izinkanlah keluarga kami dapat berkumpul di surga ya Allah. Ya Allah, izinkanlah jamaah masjid Jamiat Taqwa ini dapat berkumpul di surga ya Allah, dan kumpulkanlah kami semua bersama Rasulullah SAW. Ya Allah, terimalah amal kebaikan kami, sujud kami, hukum kami, sedekah kami, puasa kami, amal kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami tetap istiqomah di jalan-Mu hingga akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, izinkanlah hati dan lisan kami mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat kami wafat ya Allah. Izinkanlah hati dan lisan kami mampu mengucapkan la ilaha
Muhammadur Rasulullah di saat kami wafat ya Allah. Allah izinkanlah kami wafat dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Izinkanlah kami wafat dalam kondisi husnul khotimah. Dan jauhkanlah kami dari su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.